tiga ayat di dalam Quran yang menantang bahwa Quran ini adalah benar dan tidak salah. Al-Quran ini dari pencipta langit dan bumi. Baqarah surat sapi betina ayat 23. Wa in kuntum fi wa in kuntum wa in kuntum fi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan dari si Udin Bonga ini. Si Udin Bonga ini di sini menantang Al-Quran. Dia mau membuat kitab suci seperti Al-Quran. Di sini juga Saifuddin Ibrahim itu pernah mengatakan kalau Saifuddin Ibrahim ini hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran. Tapi kita sudah mendengarkan seperti apa bacaan Al-Quran dari Saifuddin Ibrahim ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Jumpa lagi dengan saya, Saifuddin Ibrahim, channel untuk memajukan Islam Indonesia dan agar semua orang tidak terpuruk otaknya, tidak rusak keyakinannya, tidak merusak budaya, dan mampu meninggalkan keturunan yang menjadi keturunan generasi emas hadapan. Udin Bonga ini mengatakan kalau channel dia itu memajukan umat muslim Indonesia. Bisa kita perhatikan ya, seperti apa isi dari channel Saifuddin Ibrahim ini, selalu mencaci maki, selalu menghujat, selalu menistakan agama Islam. Setelah mereka itu membuat video, mereka itu selalu mencantumkan nomor rekeningnya. Mereka mengatakan ini untuk pelayanan, ini untuk pembangunan gereja, ini untuk pembiayaan orang murtad. Selalu itu yang mereka katakan di deskripsi videonya atau enggak di deskripsi channelnya. Hampir setiap channel Kristen seperti itu, selalu mencantumkan nomor rekeningnya. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Nantang begitu mereka, saudara-saudara. Nah, ayat yang pertama adalah surat Baqarah, surat sapi betina ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Saifuddin Ibrahim Bonga ini sering mengatakan kalau dia ini hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran. Bahkan ketika di Pondok Pesantren Al-Zaitun, katanya Saifuddin Ibrahim ini sebagai guru besar Al-Quran, guru hadis juga. Tapi bisa kita perhatikan di sini seperti apa bacaan Al-Quran dari Saifuddin Ibrahim ini. Bacaannya tidak pas dan bacaannya juga terbata-bata. Seperti inilah guru besar Pondok Pesantren Al-Zaitun itu. Dan Saifuddin Ibrahim mengatakan sudah sering melakukan perbandingan agama, tapi dia menemukan kebenaran itu di dalam agama Kristen. Jadi pada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Jadi dia tantang kepada seluruh umat manusia. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad, mimma anzalna ilaika fa'tu bisuratin, maka datangkan semacam surat Al-Quran. Kalau mereka itu benar-benar yakin dan datangkan para saksi selain Allah. Kalau kamu semua, hei umat manusia, adalah orang-orang yang benar. Udin Bonga ini selalu mengatakan kalau Al-Quran ini rekayasa dari Nabi Muhammad SAW, karangan dari Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau kita itu mau membahas kitab suci di sini, seru. Apakah Al-Quran itu pernah bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Karena sebuah kitab suci itu akan diuji kebenarannya dengan masa sekarang, dengan masa yang akan datang, dengan masa yang dulu. Apakah dari ketiga masa ini ada pertentangan? Apakah ada ayat Al-Quran itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Lalu bagaimana dengan Alkitab? Apakah Alkitab itu ada pertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Apakah Alkitabnya ada pertentangan dengan masa sekarang, dengan masa yang akan datang, dengan masa yang dulu? Tentu dari ketiga masa ini, ayat Alkitab ini banyak pertentangan. Karena di Alkitab dikatakan bumi ini baru berusia 6.000 tahun. Kemudian Alkitab mengatakan ular itu makan debu, singa itu makan jerami. Lalu bagaimana dengan penciptaan langit dan bumi? Dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya baru ada mataharinya. Tentu pohon ini tidak akan hidup kalau tidak ada matahari.
Apakah ada ayat Alkitab ini bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Tentu banyak sekali ayat Alkitab ini bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Kita lanjutkan. Saya sudah menulis banyak buku. Saya sudah menulis hal-hal yang bertentangan dengan iman orang Islam. Tetapi saya tidak pernah sedikit pun ragu bahwa Quran itu adalah kitab yang penuh dengan kelicikan, kebohongan, tipu-tipu. Dia bilang kalau memang Quran itu bukan dari Allah, maka kamu akan mendapati banyak sekali pertentangannya. Iya, bertentangan. Saya sendiri sudah membacakan 50 ayat yang bertentangan. Dari 300 ayat itu saya sudah jelasin semua. Udin Bonga ini mengatakan 50 ayat Al-Quran itu bertentangan. Bertentangan dengan apa? Jelaskan kepada kita. Bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Kemudian Saifuddin Ibrahim mengusulkan 300 ayat Al-Quran ini harus dihapuskan karena tidak suka dengan orang Kristen. Di surat keberapa, di surat apa, di ayat keberapa, jelaskan kepada kita. Sebenarnya kalau mau membahas kitab suci siapa yang paling banyak pertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, ini akan lebih seru lagi kalau si Udin mau ya. Ini akan lebih seru karena dikatakan di dalam Alkitab itu bumi ini datar seperti uang koin. Kemudian langit ini katanya punya tiang. Fungsi gunung itu untuk menahan gempa. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung itu untuk menyetabilkan bumi. Tapi kalau di kitab si Udin mengatakan untuk menahan gempa. Kalau ini menahan gempa, fungsi gunung ini, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Ketika terjadi penciptaan langit dan bumi, tercipta dulu pohonnya, tumbuh-tumbuhan, baru terciptanya matahari. Kemudian ular katanya makan debu. Singa itu makan jerami. Ini yang banyak bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, Bible ini, Injil ini. Kalau ada mau pendeta berdebat dengan saya tentang ini, ya saya terima. Karena saya juga sudah beberapa kali menantang pendeta, tapi mereka itu selalu menolak. Kenapa saya menantang? Karena mereka itu selalu mencaci maki Al-Quran. Selalu menistakan Al-Quran, selalu menghujat Al-Quran. Mereka mengatakan Muslim ini tidak adil gara-gara kitab sucinya. Muslim ini selalu mematikan orang Kristen gara-gara kitab sucinya. Makanya di sini kita tantang orang Kristen ataupun pendeta untuk berdialog tentang sains, teknologi, embriologi. Apakah mereka mampu? Jadi kepada teman-teman terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.